Kali ini kita bakal bedah sebuah ide besar nih. Kita akan lihat sebuah pola pikir inovasi yang luar biasa yang uniknya justru tumbuh subur di tengah keterbatasan. Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Coba bayangin deh, di luar panas banget, 50 derajat Celcius. Kamu lagi di tempat antah berantah, jauh dari mana-mana, dan listrik mati. Nah, lo gimana caranya biar minuman kamu tetap dingin? Jawabannya ternyata simpel. Tanah liat, air, dan sedikit kecerdikan. Nah, ini datang dari Mansukh Prajapati, seorang pengrajin tembikar di pedalaman India. Dia bikin yang namanya Mythicool. Ini tuh kulkas dari tanah liat yang kerjanya pakai penguapan. Jadi, air dari atas itu merembes ke dindingnya, terus pas menguap, bagian dalamnya jadi dingin. Keren banget kan? Nah, kulkas tanah liat yang super cerdik tadi itu contoh sempurna dari sebuah konsep yang namanya jugat. Oke, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Jadi, apa sih jugat itu? Ini bukan sekedar akal-akalan doang loh. Ini tuh sebuah filosofi, sebuah cara memandang masalah, di mana keterbatasan itu bukan halangan, tapi justru jadi keunggulan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jugat sama model inovasi tradisional ala Barat. Kalau model lama itu kan terstruktur banget, butuh banyak sumber daya, kaku, kayak robot lah, mahal dan lambat. Sementara jugat jauh lebih fleksibel, cepat, dan lahir dari keterbatasan. Dan ini nih, bukti nyata krisisnya model lama. Coba kita lihat industri farmasi besar. Duit buat riset dan pengembangan mereka naik gila-gilaan, sampai 200%. Tapi jumlah obat baru yang keluar malah turun drastis, hampir setengahnya. Aneh kan? Oke, jadi gimana sih cara kerja pola pikir ini? Sebenarnya intinya ada di 3 prinsip utama. Prinsip yang pertama, cari peluang di tengah kesulitan. Jadi bagi inovator jugat, keterbatasan itu bukan masalah, sama sekali bukan. Justru itu yang memicu kreativitas mereka. Kendala itu bukan tembok buntu, tapi malah jadi bensin buat nyalain mesin ide. Contohnya keren banget nih, ada O.P. Bhatt dari State Bank of India. Dia punya masalah, nggak bisa mencet karyawan yang kurang oke, nggak punya dana buat bonus, birokrasinya ribet. Nah, daripada pusing, dia puter otak. Dia nggak fokus ke masalahnya, tapi malah memberdayakan tim yang ada, ngasih mereka kepercayaan. Hasilnya, wow, pangsa pasar naik, harga saham roket. Prinsip kedua, ini nih jantungnya jugat. Do more with less atau lakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Intinya adalah gimana caranya menciptakan sesuatu yang bernilai besar, tapi dari bahan-bahan yang minimalis, pakai apa yang udah ada di sekitar kita. Contohnya, lihat deh M-Pesa di Kenya. Waktu itu cuma 10% penduduk yang punya rekening bank, tapi yang punya ponsel lebih dari separuh. Safaricom jeli banget lihat ini. Dan lihat angkanya, 14 juta pengguna cuma dalam 5 tahun. Gila kan? Dan yang paling penting di sini, mereka nggak bikin infrastruktur baru yang super mahal. Sama sekali nggak. Mereka cuma pakai teknologi yang udah ada dan dipakai semua orang. SMS. Dari SMS sederhana, mereka bangun layanan perbankan bernilai miliaran dolar. Benar-benar dari apa yang udah ada di kantong orang-orang. Prinsip ketiga dan terakhir, berpikir dan bertindak fleksibel. Lupakan rencana jangka panjang yang kaku. Juga itu soal improvisasi, soal adaptasi super cepat. Coba, gagal, belajar, putar haluan, gitu terus. Dan semuanya harus cepat. Kisah Tata Nano ini contoh yang pas banget. Awalnya mereka mau bangun pabrik di satu tempat. Kena protes. Apa mereka nyerah? Enggak. Mereka langsung pindah pabrik ke tempat lain. Cepet banget. Terus pas penjualannya seret karena showroomnya kelihatan mewah buat target pasar mereka nggak diam aja. Mereka ubah total konsep showroomnya jadi lebih santai dan ramah. Ini bukti nyata soal adaptasi tanpa henti. Nah, sekarang mungkin kamu mikir, ini kan cuma buat negara berkembang aja. Eits, tunggu dulu. Ternyata pola pikir ini justru jadi kunci buat bertahan hidup dimanapun di era yang serba hemat sekarang ini. Coba lihat perusahaan raksasa sekelas IBM. Pernah kepikiran nggak gimana caranya mereka bisa bertahan lebih dari 100 tahun? Ya, dengan ini. Dengan terus-menerus menemukan kembali diri mereka. Dari mesin hitung ke komputer mainframe, PC, sampai sekarang fokus ke software dan layanan. Ini kan jugat versi korporat.
Dan bukan cuma IBM, perusahaan barat lain kayak 3M dan Danone juga mulai sadar. Mereka tahu kalau proses yang terlalu kaku itu justru bisa membunuh kreativitas. Seperti kata mantan CEO 3M ini, inovasi itu proses yang berantakan, nggak bisa dipaksa masuk ke dalam kotak yang rapi. Oke, jadi apa sih intisari dari semua ini? Kenapa ini penting buat kita semua? Nah, ini poin yang paling penting. Jugat itu bukan resep atau langkah-langkah yang bisa kita jiplak mentah-mentah. Bukan. Ini adalah soal mindset, soal pola pikir yang harus kita pupuk. Ini tentang membangun sebuah kultur kerja yang tangguh, cerdik, dan juga punya empati. Jadi, pola pikir Jugat itu ya begini. Melihat batasan sebagai peluang, suka sama yang simple dan hemat, fleksibel dan cepat, fokus kebutuhan pengguna, dan percaya sama intuisi. Intinya, kita fokus ke apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Selalu tanya, oke, dari yang ada ini kita bisa bikin apa ya? Cara berpikir kayak gini benar-benar jadi super penting buat kita semua sekarang. Oke, sebagai penutup, coba deh sekarang kamu pikirin tantangan kamu sendiri. Di kerjaan, di proyek, atau dimanapun. Sumber daya apa sih yang kamu rasa kurang? Nah sekarang coba bayangin, gimana kalau justru kekurangan itu, kelangkaan itu, sebenarnya adalah keuntungan terbesar kamu?